Baik, Ibu Bapak kita lanjutkan bahwa pergeseran peran guru dalam masyarakat postmodernisme ini sudah terjadi ya. Ini kita tidak bisa mengelak. Ya. Yang pertama dari penyampai informasi. Ya, penyampai informasi pada masa lalu ya, kita ketahui, kita mulai flashback dulu sedikit ya. Pada masa lalu, guru berperan sebagai penyampai informasi utama. Ya, benar nggak? Ya, betul ya. Sebagai penyampai informasi yang pertama. Dan siswa saat ini berbeda. Ataupun guru saat ini berbeda. Bahkan sekarang siswa memiliki akses yang luas terhadap berbagai informasi ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai tenaga pendidik ya tidak tahu urusan Mobile Legend atau apa ya, ya karena mereka sudah mengakses lebih dulu ya. Ataupun soal masalah pergerakan-pergerakan informasi berkaitan dengan teknologi, anak kita itu lebih dulu karena mereka mudah mengakses informasi itu ya. Nah, seperti itu. Dan lalu apa yang menjadi sebuah pergeseran guru di masyarakat posmo ini? Salah satunya itu yang tadinya penyampai informasi utama sekarang mulai bergeser, kemudian menjadi fasilitator ya, menjadi fasilitator. Guru kini lebih berperan sebagai fasilitator pembelajaran, benar nggak? Jadi memfasilitasi, mendorong siswa untuk belajar secara aktif dan mandiri. Seperti itu ya Ibu Bapak. Jadi kita tidak usah risau ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak tahu, kita tidak usah risau kita harus paham sebelum anak-anak kita paham. Tidak, tapi kita coba belajar. Kita coba belajar kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu adalah sumber ilmu bagi kita ya Bu Bapak ya. Sumber ilmu bagi kita. Ya, jadi kita justru adanya perjodohan ilmu, pertukaran ilmu. Pertukaran ilmu ya Ibu Bapak. Adanya pertukaran ilmu ya. Ilmu itu sudah kita bisa dapatkan dari anak-anak kita pun juga itu sudah sangat bisa. Dan yang selanjutnya yaitu pengembangan kompetensi. Jadi Ibu Bapak ya, kita sebagai guru, tenaga pendidik, sebagai dosen ya, memerlukan pengembangan kompetensi pedagogik ya. Kemudian kompetensi andragogi, kemudian profesionalitas kita gitu kan, sosial, serta kepribadian yang menjawab tuntunan masyarakat postmodernisme. Salah satunya Ibu mengikuti kegiatan webinar ini, mengikuti kegiatan pelatihan ini ya. Nanti Ibu Bapak akan mendapatkan kompetensi baru ya, kompetensi baru bagaimana cara ilmu pedagogi di era postmodernisme, kemudian profesionalisme di era posmo, kemudian bagaimana mengelola mentalitas diri kita gitu kan. Karena kesehatan mental guru di era postmodernisme harus diatur ya Ibu Bapak. Bagaimana cara mengatur mentalitas ataupun cara mental emosi seorang tenaga pendidik, guru ataupun dosen di era postmodernisme, nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya Ibu Bapak. Selanjutnya ya, masalah pendidikan di era postmodernisme ini yaitu terjadi adanya kesenjangan digital. Ya, adanya kesenjangan digital. Yang seperti apa kesenjangan digital itu? Ya, jadi kesenjangan digital itu salah satunya itu tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Ya betul. Jadi walaupun kita berpikir bahwa saat ini era postmodernisme setiap orang memiliki gadget, smartphone, ya, ternyata tidak semuanya Ibu Bapak. Ya, masih banyak anak-anak kita, orang tuanya yang maaf ya dari sisi finansial tidak mampu dan anak-anaknya itu tidak diberikan gadget, ada yang masih seperti itu. Jadi adanya sebuah ketimpangan ataupun kesenjangan digital. Kesenjangan digital bagi siswa itu sendiri itu akan menimbulkan sebuah ketimpangan pembelajaran. Ya. Selanjutnya, masalah pendidikan di era postmodernisme ini adalah adanya individualisme berlebihan. Yang seperti apa individualisme berlebihan itu? Yaitu kebebasan berekspresi dan belajar secara individual
Ini dapat membangun rasa solidaritas serta nilai-nilai kerjasama. Ya, apalagi nilai-nilai adab. Ya, nilai adab bagaimana kita menghormati, cara menghormati, gaya bicara dengan lawan jenis, bagaimana berbicara dengan orang yang paling tinggi usianya ataupun paling atas usianya, paling bawah usianya, atau rekan sebaya, itu justru tidak terbangun. Ya, karena mereka belajar secara individualis, ya, ataupun mengungkapkan ekspresinya secara mandiri tanpa kita mengedepankan nilai-nilai dari sisi nilai-nilai budaya adat ketimuran, ya, seperti itu, ya. Itu adalah tantangannya, ya, masalah pendidikan di era postmodernisme. Selanjutnya, adanya ketidakpastian nilai. Adanya ketidakpastian nilai, diantaranya itu tadi, ya, adanya pluralisme nilai. Pluralisme nilai dan budaya dapat menimbulkan kebingungan dan menemukan identitas dan orientasi nilai. Ini yang akan menimbulkan kebingungan, ya, karena terlalu banyak, ya, keberagaman budaya, gaya hidup. Lah, ini kita harus cari yang mana sebagai identitas kita? Nah, sebagai identitas kita harus cari yang mana? Nah, tapi kita beruntung sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia yang beribu-ribu keberagaman budaya, kita sudah tahu memiliki ciri khas. Ciri khasnya itu apa? Dalam ideologisasi Pancasila. Maka dalam Merdeka Belajar, profil pelajar Pancasila itu dikedepankan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada anak didik kita. Baik, masalah selanjutnya setelah ketidakpastian nilai, masalah pendidikan di era postmodernisme ini apa? Yaitu berkaitan dengan beban kognitif. Ya. Dengan adanya banjir, atau bahkan saya bisa mengatakan tsunami, ya, tsunami informasi, ya, dapat menyebabkan kelelahan, ya, kelelahan mental, kemudian kesulitan dalam memproses informasi. Ibu, bapak, kita sadar setiap hari kita scroll media sosial berapa jam sih sebetulnya? Saat kerja pun juga, saat mengajar di kelas kita masih sempat-sempatnya untuk scroll media sosial, ya. Banyak sekali banjir informasi yang masuk. Apakah itu hoax? Apakah itu benar? Sekarang itu justru kebohongan itu ketika dilakukan secara berulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebenaran. Hal inilah yang membuat beban kognitif masalah besar sebetulnya dalam pendidikan di era postmodernisme. Apalagi mengatur mentalitas siswa kita. Jangankan siswa dulu deh, mengatur mentalitas kita sebagai tenaga pendidik. Apakah kita sudah mampu? Apakah belum? Ya. Hal inilah yang akan kita pelajari, ya. Inilah yang akan kita pelajari bagaimana kita sebagai tenaga pendidik harus profesional di pendidikan era